Salam Aleichem. Saudara-saudara, kita semua pada saat ini bersyukur karena berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Di tengah keterbatasan yang ada, saya yakin dan kita semua percaya bahwa kasih Kristus tidak terbatas untuk kita. Pada saat ini, kita akan memasuki ibadah khusus dan kiranya Tuhan memampukan kita untuk mendengar dan melakukan setiap sabdanya dalam hidup kita. Kiranya Tuhan senantiasa menaungi dan memberkati saudara kini hingga selamanya. Selamat beribadah dan Shalom Aleichem. Haleluya. Pujilah Tuhan di surga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Menyanyikan lagu Kidung Jemaat 109, bait pertama, Hei mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Yesus Kristus sudah datang ke tengah-tengah manusia. Mari kita hayati kehadirannya yang mendatangkan sukacita bagi dunia. Ibadah hari ini dalam terang tema sukaria menyambut Sang Penebus. Orang percaya memahami dirinya sebagai pribadi yang diberi identitas baru oleh Tuhan, yaitu sebagai anak-anak Allah. Semua itu hanya karena anugerah Sang Penebus dunia, di mana kita manusia celaka ini telah diampuni dan diselamatkannya. Menyanyikan
Lagu Kidung Jemaat 97 bait pertama. Hai malaikat dari surga. Hai malaikat dari surga, sayapmu bentangkanlah, nyanyi di seluruh dunia, lahir Kristus Rajanya. Udah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah. Seringkali orang tahu apa yang baik, namun belum tentu melakukannya. Kedagingan masih sering menguasai hati atau pikiran manusia, sehingga buah perbuatan yang dilakukan bukan apa yang benar. Demikian juga, keegoisan seringkali menjadi penghambat untuk menyambut karya Tuhan dalam hidup, sehingga tidak mudah bersukacita di tengah orang yang bersukacita. Tidak bisa ikut menangis di tengah orang yang menangis. Demikian pula dalam hidup sehari-hari, sebagai anak-anak Allah yang menerima karunia penebusan dosa, namun tidak dihidupi dengan kasih. Mari kita akui dosa kita. Tuhan kita itu setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat dipersilahkan berdoa secara pribadi. Tuhan, kami menyerahkan segala dosa kami. Kami telah melakukan apa yang tidak kami kehendaki Tuhan, lebih-lebih kami selalu menyangkal apa yang menjadi perintah Tuhan. Ampunilah Tuhan segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Sebagai hamba Allah, saya menyatakan anugerah pengampunan dosa berlaku atas saudara sekalian yang datang dalam nama Tuhan dan mengakui segala dosa-dosanya serta berjanji untuk bertobat. Terpujilah Allah. Firman Tuhan pada saat umat Israel di pembuangan mendapat kabar keselamatan dan bahwa dosanya telah diampuni. Menurut kitab Zakaria 8 ayat 8. Dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kidung Jemaat 100, muliakanlah. Muliakanlah Tuhan Allah Maha Tinggi. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Muliakanlah Tuhan Allah, muliakanlah Tuhan Allah.
damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya, bagi orang pengasihannya. Muliakanlah Tuhan Allah Maha Tinggi. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Amin. 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 Kita menerima sabda Tuhan, namun sebelumnya kita akan masuk dalam doa. Saya hantarkan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, yang berkarya dalam Kristus Yesus dan beri kami kekuatan dalam Roh Kudus. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur Engkau telah memberkati kami dalam setiap karya kami, dalam setiap hidup kami. Dan pada saat ini, kami bersama-sama juga bersyukur bahwa Engkau telah hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar serta mewartakannya. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, sabda Tuhan yang kita terima pada saat ini diambil dari salah satu bacaan leksionari, yaitu Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal kedua ayat 21 sampai 40. Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayat 21 sampai dengan 40. Inilah Injil Yesus Kristus. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang.
Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Inilah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam alaikum. Saudara-saudara, dalam kebiasaan di gereja kita, tentu kita pernah memperhatikan dan mungkin kita pernah melakukannya, yaitu menyerahkan anak kita kepada Tuhan dalam peristiwa baptis dan kemudian dilanjutkan penyerahan kepada sidi. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, memang seakan-akan peristiwa baptis hingga sidi itu suatu tradisi gereja saja. Tetapi sebenarnya tradisi gereja yang kita miliki itu berasal dari tradisi Alkitab, di mana di sana setiap orang dalam tradisi Alkitab, seperti halnya tertulis dalam Injil Yesus Kristus menurut Lukas, dan ini berlaku dari perjanjian lama hingga perjanjian baru, yaitu menyerahkan, orang tua menyerahkan anaknya ke hadapan Tuhan. Setelah di sana selesai 8 hari setelah disunatkan. Itu tradisi dari Alkitab. Seperti kita baca tadi di ayat 21 dan 22. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan. Tuhan Yesus disunatkan oleh orang tuanya Yusuf dan Maria. Ia diberi nama Yesus. Jadi setelah 8 hari itu ada pemberian nama. Yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Itu bacaan minggu yang kemarin. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkan kepada Tuhan. Bahkan di ayat 23, di sana ada cuplikan dari Keluaran pasal 13 ayat 2 dan 12. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ini adalah gambaran bagaimana tradisi di Alkitab, bahkan Tuhan Yesus sendiri di sana melalui proses di tengah-tengah masyarakat Yahudi ada peristiwa penyunatan, kemudian penyerahan kepada Tuhan. Ini adalah tradisi yang memang harus dijalani setiap orang yang hidup di tengah-tengah masyarakat di Yerusalem. Dan di sana ketika diserahkan kepada Tuhan, kita bisa membaca dan melihat ada seorang Simeon di sana bernyanyi. Bisa dikatakan ini bernyanyi memuji Tuhan karena dia telah melihat, yaitu rencana Allah yang pernah dijanjikan kepada Simeon. Di sana di dalam ayat 28,
Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, dan seterusnya. Di sana juga ada nabi perempuan, Nabiah yang bernama Hana, yang juga menceritakan bagaimana anak yang dibawa oleh keluarga Yusuf dan Maria ini akan menjadi sarana penyelamatan bagi bangsa-bangsa. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, lalu apa pelajaran, apa pengajaran yang bisa kita ambil dari sabda Tuhan ini? Bahwa yang pertama, ketika kita dalam keluarga kita, tentu kita sudah tahu semua bahwa anak-anak orang Kristen wajib ketika dia sudah lahir, wajib untuk diserahkan kepada Allah. Karena apa? Bukan sekedar kita mengikuti tradisi Alkitab, bukan sekedar itu. Tetapi di dalam kekristenan kita percaya bahwa anak adalah karunia dari Tuhan. Dan karunia dari Tuhan itu perlu kita jaga baik-baik, perlu kita rawat, perlu kita pelihara baik-baik. Agar kehidupan karunia dari Tuhan, kehidupan anak itu bisa menjadi berkat bagi semua orang. Dan mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Karena itu, di sini saya garis bawahi wajib kita serahkan kepada Allah. Karena semua yang dari Allah itu adalah milik Allah. Kita hanya orang yang dititipi. Anak adalah titipan dari Allah. Kita hanya orang yang dititipi Tuhan untuk membesarkan anak pemberian Tuhan itu. Menyerahkan segala sesuatu, bahkan yang terkasih kita kepada Tuhan. Nah, wujudnya bagaimana? Seperti di awal tadi, wujud formalitasnya, wujud tradisi yang ada yang sudah kita lakukan, yaitu memberikan caping pratondo baptis. Itu penyerahan yang berarti bisa bermakna penyucian, bisa bermakna penyerahan pasrah nderek Gusti, supados Gusti ingkang gula wentah lumantar kawula sedaya. Sebagai orang tua demikian. Nah, saudara-saudara yang terkasih, penyerahan kepada Tuhan. Penyerahan kepada Tuhan ini penting. Bahkan di dalam iman Kristen, penyerahan kepada Tuhan, kalau tadi formalnya melalui baptis. Yang tidak formal, yaitu bagaimana kita menyerahkan, selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sekedar baptis tok tidak cukup. Tetapi kita harus senantiasa menyerahkan hidup kita di sepanjang hidup ini kepada Tuhan. Menyerahkan sedaya lampah gesang kita wonten ing ngarsanipun Gusti. Perjalanan hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang menuntun memberi kita kehidupan dan penghidupan. Berserah kepada Tuhan. Seperti jawaban Maria kemarin ketika kita membaca sabda Tuhan beberapa waktu yang lalu, ketika Maria menerima kedatangan malaikat Gabriel. Di sana malaikat Gabriel memberitakan tentang kelahiran Tuhan Yesus, rencana Allah. Maria mengalami kebimbangan, pergumulan, tetapi di sana Maria berkata di dalam Lukas pasal pertama, ayat yang terutama di ayat yang ke-38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini adalah salah satu simbol, salah satu sikap Maria dalam berserah kepada Tuhan, derek rancanganipun Gusti. Begitu juga kita, dengan penyerahan diri kepada Tuhan, kita sebenarnya sedang menyerahkan menjadi hamba-hamba Allah, menjadi pengikut-pengikut Allah. Lalu yang kedua,
Kita tadi di sana juga melihat bahwa di Alkitab ini ada proses. Dan ketika genap 8 hari ia harus disunat. Dalam tradisi Yahudi, Tuhan Yesus hadir dalam tradisi Yahudi. Dan keluarga Yusuf serta Maria hidup di tengah tradisi Yahudi. Ada prosesi yaitu yang namanya penyunatan. Dalam perjanjian lama, sunat itu adalah lambang penyucian dalam tradisi Yahudi. Yang kedua, sunat dalam tradisi Yahudi itu adalah lambang seseorang masuk dalam tradisi Yahudi. Jadi ketika orang tidak disunat, dia masih belum orang Yahudi. Tetapi ketika sudah disunat, maka iki wis sah dadi wong Yahudi. Begitu dalam perjanjian lama. Bahkan kita bisa membaca dari Lukas pasal 2, di sana ayat 21 mengambil dari Imamat pasal 12 ayat 3. Nah, di sana ada cerita bagaimana orang harus menyerahkan anaknya dan menyunatkan anaknya. Ini berlatar belakang kalau kita ceritakan jadi panjang, yaitu dalam perjanjian lama, dalam Imamat 12 ayat 3. Nah, di sana saudara-saudara, dan sebagaimana orang pada saat itu, bahwa Tuhan Yesus menjadi bagian dari orang-orang Yahudi. Nah, bukan berarti Tuhan Yesus berdosa, maka perlu disunat. Tidak demikian. Sebab di dalam Injil Yesus Kristus menurut Lukas, di sana menuliskan Lukas pasal yang pertama, di sana dituliskan demikian. Setelah malaikat Gabriel ini menjumpai Maria, terutama ayat 35, malaikat itu berkata demikian. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah, Huios Theos dalam bahasa Yunaninya. Jadi Tuhan Yesus sudah kudus dan di sana sebagai bagian dari tradisi Tuhan Yesus menjalani proses-proses itu sebagaimana yang dilakukan oleh orang tuanya kepadanya. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari prosesi penyunatan ini? Ya, wong Kristen kan ora sunat. Bagaimana mungkin? Itu menurut pendapat Paulus memang. Kalau kita mempelajari lebih dalam, Tuhan Yesus disunat, dan di sana Paulus sendiri juga demikian. Tetapi memang Paulus berbicara masalah sunat atau tidak sunat itu dalam rangka mengabarkan Injil ke semua bangsa. Baik itu yang bersunat artinya orang Yahudi, atau yang dijadikan Yahudi, dan orang-orang yang tidak bersunat yaitu orang-orang yang memang bukan dari Yahudi. Jadi sunat dalam tradisi Alkitab, terutama perjanjian baru, itu sebagai penanda orang ini Yahudi atau tidak. Jadi bukan dalam arti setiap orang Kristen harus sunat atau tidak sunat. Kembali lagi kita ke bacaan Injil tadi. Yang bisa kita pelajari dari sini adalah bagaimana anak-anak orang percaya harus senantiasa disucikan. Disucikan, dan maka dari itu gandengannya penyucian di dalam bacaan kita ayat 21 berbicara tentang penyucian, ayat 22 berbicara tentang penyerahan, ini satu rangkaian. Termasuk dalam kehidupan gereja kita. Baptis bukan sekedar prosesi saja, tetapi di sana ada proses anak kita disucikan dan diserahkan kepada Tuhan. Orang mung disucikan wis, tetapi disucikan dan diserahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara, perlu kita tahu bahwa di dalam GKJ ada prosesi di mana anak dibaptis sejak kecil, kemudian ketika dewasa di sana harus sidi. Karena melalui baptis kita disucikan, sidi itu adalah ungkapan percaya kita.
Jadi di dalam kekristenan bukan berarti ketika orang sudah baptis lalu kemudian selesai. Di sana dia harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan pengertiannya sendiri bahwa dia sudah menjadi pengikut Kristus. Karena itu proses baptis di GKJ mungkin akan berbeda dengan proses baptis di gereja-gereja yang lain. Ada gereja yang tidak mengakui baptis anak-anak karena anak belum mengerti. Karena itu ketika orang dewasa baru dibaptis dan berulang-ulang bisa. Tetapi kalau di GKJ tidak demikian. Simbol baptis itu tetap, penyerahan itu tetap harus ada sejak awal mungkin. Seawal mungkin kalau di dalam Alkitab ini setelah 8 hari malah. Artinya ya semakin awal semakin baik penyerahan kepada Tuhan. Tetapi seorang yang telah dibaptis anak itu harus mempertanggungjawabkan ketika ia dewasa melalui proses sidi. Jadi baptis dan sidi di GKJ adalah satu rangkaian. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah kita sebagai orang-orang dewasa atau mungkin pemuda, remaja, untuk remaja yang belum sidi, ini menjadi pelajaran bagi kita bersama bahwa kita harus bisa mempertanggungjawabkan, mengungkapkan iman kita sendiri melalui proses sidi. Begitu juga untuk warga dewasa mungkin yang memang baptis dewasa, di sana menjadi satu bagian kita diingatkan kembali melalui ayat ini panggilan kita bahwa hidup kita sudah kita serahkan, sudah disucikan dan sudah kita serahkan kepada Tuhan, maka semestinya kita senantiasa dalam menjalani hidup yang penuh tantangan seperti kondisi semacam ini, berserah kepada Tuhan itu adalah kuncinya. Tentu sambil berusaha sebaik-baiknya agar kita senantiasa diberikan dan dipelihara oleh Tuhan, diberikan kesehatan, kekuatan. Kiranya di penghujung tahun 2020 ini kita senantiasa bisa belajar dari pengalaman hidup kita di 2020 nanti untuk memasuki tahun 2021. Ceritakanlah pengalaman-pengalaman kehidupan kita di tahun 2020. Ceritakanlah kebaikan-kebaikan. Ceritakanlah penghiburan-penghiburan dari Tuhan kepada semua orang di tahun 2021. Supaya di tahun 2021 kita semakin dikuatkan. Dan saya yakin Tuhan pasti akan menuntun kita. Selamat berserah kepada Tuhan dan selamat menjalani penghujung tahun 2020 dan memasuki tahun 2021. Tuhan memberkati. Kita masuk dalam saat ini. Tuhan, pada saat ini kami bersyukur Engkau telah berfirman dalam kehidupan kami. Kami mohon mampukan kami untuk meresapi dan menjalankan setiap sabda. Haleluya. Amin. Bersama seluruh orang yang bertumbuh dalam iman kepada Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita kuatkan kembali janji baptis kita dengan mengikrarkan bersama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat.
saya akan hantarkan dan kita terlebih dahulu masuk dalam saat ini. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, yang berkarya dalam Kristus Yesus dan beri kami kekuatan dalam Roh Kudus. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur Engkau telah berfirman dalam hidup kami, dan mampukan kami Tuhan untuk mengimani setiap sabda-Mu dan bisa kami jalankan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di tengah ibadah ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan bangsa kami, dan kami menyerahkan setiap orang, setiap warga negara Indonesia, agar senantiasa di penghujung tahun 2020 ini dapat tetap senantiasa menjaga protokol kesehatan. Walaupun kami mendengar berita adanya vaksin yang sudah mulai didistribusikan, tetapi ajarlah kami Tuhan untuk bisa menjaga diri kami hidup sehat. Baik di akhir tahun 2020, nanti memasuki 2021 dan seterusnya. Karena dengan belajar senantiasa menjaga diri kami dalam kesehatan, itu sebagai bentuk kesetiaan kami menjaga berkat keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang pada saat ini merayakan Natal dan Tahun Baru. Kiranya Engkau senantiasa memberkati gereja-gerejamu ini. Baik perayaan-perayaan yang ada di gereja secara offline maupun perayaan-perayaan secara online, kiranya Engkau berkati Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa hikmat Natal tidak hilang. Walaupun kami dalam suasana yang terbatas, justru hikmat Natal bisa bertumbuh di tengah-tengah keluarga-keluarga. Tuhan, kami juga mengingat dalam kehidupan keluarga kami, ada keluarga-keluarga yang harus menjalani isolasi mandiri. Kami mohon Tuhan berkatilah, kami mohon Tuhan jagalah, kami mohon Tuhan Engkau kuatkan, sehingga keluarga-keluarga yang mana harus mengalami isolasi mandiri, senantiasa Engkau berikan pengharapan dan Engkau kuatkan. Begitu juga untuk masyarakat, kiranya Engkau sadarkan bahwa pentingnya memiliki sikap empati, bahwa orang yang sedang mengisolasi mandiri bukanlah orang yang harus dijauhi, tetapi orang yang harus dikasihi. Tuhan, kami mohon berkatilah kami semua. Begitu juga Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya Engkau sucikan. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami hari lepas hari. Kami mohon Tuhan berkatilah. Inilah Tuhan doa-doa kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri, kita masuk dalam pengutusan. Janji Allah telah genap. Sang penebus dosa telah datang dan mengubah hidup manusia menjadi berseri. Kiranya kasih Allah yang lebih dari segalanya terasakan di hati sesama melalui umat-Nya. Kami akan belajar mengasihi Allah dan membagi kasih-Nya dengan sukaria pada sesama manusia. Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau ngegembala, menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia.
Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya hal-hal Masih. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera. Lakukanlah perintah Tuhan dan hiduplah bagi Dia. Untuk itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta